Nah, saya hari ini tidak sendiri. Saya akan mencoba menghubungi eh, Bunda Kaira ya. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan Bunda Kaira. Halo, selamat siang. Halo Kakak Kaira. Halo, Halo. ayo, Assalamualaikum. Baru pulang sekolah? Hari Sabtu libur, sekolahnya cuma hari Senin sampai Jumat. Oh iya. Kalau sini hari Sabtu masuk. Iya. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendariani, mama dari Mama Khaira, berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Ibu, Khaira ini anak keberapa Ibu? Yang kedua, anak pertama, kebetulan kan anak saya kembar. Itu Khaira itu keluar nomor satu. Yang nomor dua itu Khairin. Oh, seperti itu. Nah, tapi yang Khairin kembarannya itu alhamdulillah dia normal. Oh iya. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang umur berapa ya Adik Khaira? 11 tahun. Umur 9 tahun. Tahun. Oh iya. Iya. Kakak kelas berapa? 5. 4 ya. Kelas 4 SD. Yang kelas 5 itu yang kakak yang Khairin Habibah. Soalnya masuk SD-nya itu nggak sama. Waktu itu kan Khaira TK, Khaira itu kan masih kontrol terus di rumah sakit. Jadi dia belajar membacanya agak terlambat. Makanya si Khairin masuk SD, si Khaira masih TK. Dia minta aku TK dulu aja. Soalnya kan masih sering kontrol, masih membacanya belum lancar, takutnya nanti kan di SD terlambat sama teman-temannya gitu. Jadi si Khaira kelas 4, si Khairin kelas 5, beda 1 tahun. Oh iya iya. Nah Ibu, saya boleh tanya-tanya ya ini. Awal mula tahu tentang kalau Khaira ini terkena EB itu gimana Ibu? Dulu sih kan saya lahirannya di RSUD daerah. Waktu itu di RSUD daerah itu kan 3 hari di sana. Nah itu belum tahu kalau Khaira itu EB. Baru dirujuk di rumah sakit Bethesda. Nah disitulah baru ketahuan kalau Khaira itu ternyata EB. Jadi sekitar umur 3 hari 4 hari lah baru ketahuan EB. Oh iya, itu muncul lukanya itu baru 3 hari 4 hari ya Bu? Kalau waktu itu kan saya sesar, jadi saya nggak tahu langsung, tapi kata ayahnya itu memang di jari kaki-kaki itu ada kayak merah-merah sama kulit yang udah kering, sama di jari-jari tangan sebelah kiri itu. Tapi karena di RSUD itu fasilitasnya kan penanganannya kan belum sebagus yang di pusat. Di situ tuh semakin lepuhannya itu semakin banyak, gesek-gesekannya itu semakin banyak. Nah, baru perawatan yang bagus di rumah sakit Bethesda itu lumayan membaik. Oh gitu, jadi pindah rumah sakit dulu, terus habis itu perawatannya lebih baik seperti itu. Itu di rumah sakit di rumah sakit yang setelah RSUD itu dokternya tahu kalau ini ternyata ini sakit EB seperti itu. Iya, waktu itu kan di sana baru dicek darah, terus dicek lab gitu, baru ketahuan kalau anaknya itu EB gitu. Tapi kan waktu itu kita juga belum tahu EB itu yang bagaimana, yang perawatannya bagaimana, kayak gitu. Lama sih di rumah sakit. Oh seperti itu. Itu habis itu di rumah sakit berapa lama Ibu? 40 hari. Wah, hampir 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih. Itu habis 1 bulan lebih itu berarti Dek Khaira ini rawat jalan.
Iya, Khaira rawat jalan. Sebenarnya waktu itu belum boleh pulang, masih dirawat di rumah sakit. Tapi kan waktu itu kan belum ada BPJS, masih umum, terus pengobatan yang mahal. Begitu saya izin sama dokternya, kalau dibawa pulang aja gimana dok? Soalnya kita kan orang nggak punya kayak gini, belum ada BPJS, belum ada keringanan biaya. Terus sama dokternya boleh bu, tapi nanti kita rawat jalan, kalau ada apa-apa langsung telepon. Nah kebetulan saya ambil 2 suster, jadi setiap 3 hari sekali suster itu ke rumah bantuin, terus dikasih tahu bagaimana cara merawatnya, cara ganti perbannya, kayak gitu. Itu ambil suster itu bayar atau memang dari rumah sakit difasilitasi? Bayar, tetap bayar. 3 hari sekali itu 300.000. Oh, Itu mahal beri juga. contoh buat mandiin anak kayak gitu. Karena waktu itu kan saya repot kalau di rumah sakit, sedangkan masih ada kembarannya di rumah gitu loh. Oh iya, kalau kembarannya itu udah pulang ya. Mm-mm. Iya. Terus bagaimana perawatannya setiap hari, Ibu? Perawatannya kalau tuh bayi itu ya tergolong gimana ya, susah juga sih, butuh beberapa jam, nanti anaknya nangis, apalagi masih harus ngurus yang satunya, tapi ya dibawa mau gimana lagi, ya kita rawat pelan-pelan. Iya betul Ibu. Itu ada nggak kendala-kendala waktu perawatan dia itu? Jadi kayak mungkin Ibu kayak kan gini kebanyakan orang tua EB kalau saya dulu ya itu kan nggak tahu itu lepuan harus ditusuk atau gimana itu tak biarin sampai di kaki itu gede. Nah Kaira itu kayak gitu apa nggak? Apa sama rumah sakit memang udah dikasih tahu kayak Bu ini harus ditusuk, Bu ini harus digini-gini seperti itu? Kalau awalnya dulu itu sebenarnya nggak boleh sama susternya, katanya kok ini kalau lepuh itu gimana gitu, kok jangan ini ya, jangan untuk ditusuk, nggak kayak gini. Tapi waktu itu kan pernah di lengan itu kan kalau pakai baju otomatis kan kesenggol itu kan semakin melebar, lepuhnya semakin melebar. Terus pikiran aku kalau kayak gini terus otomatis semakin lebar tuh, sampai pernah itu sampai siku, sampai sampai bahu itu lepuh semua, besar banget. Terus Gede inisiatif aku ya? aja, ini aku inisiatif aja, ini kalau nggak tak coblos, nggak tak ini airnya nggak keluar pasti nih semakin besar. Jadi ya inisiatif aja, tak keluarin airnya. Terus mau kering? Nah, ya tetap harus kita balik-balik, soalnya waktu itu sudah terlalu lebar karena ngikutin suster yang nggak boleh dipecahin itu tadi. Iya, akhirnya naluri kita sendiri ya Bu ya. Pengen dipecahin aja gitu. Hmm. Nah, ini kalau untuk pola makannya setiap hari itu gimana Ibu? Mungkin sama kayak makanan kita yang anak normal atau pilih-pilih atau gimana Bu? Boleh diulangin, putus-putus. Itu untuk makanannya Dek Kaira itu sama kayak anak normal atau gimana Ibu? Oh beda, sama si Khairin itu beda. Soalnya kan Khaira dari kecil itu memang dia nggak bisa makan yang keras. Kalau nasi ya harus yang lembek atau bubur kayak gitu. Waktu dulu itu saya juga belum tahu. Dia kan sering makan makanan apa sih yang kayak ciki kayak gitu. Tapi kok tahu-tahu kalau makan kayak gitu tenggorokannya sakit, terus muntah kayak gitu. Terus oh berarti ini anak nggak boleh makan kayak gini. Terus kalau makan yang nasi yang agak keras itu juga dia kayak ganjel. Makanya kalau makan ya saya saya bikin kayak bubur, atau kalau pas lagi tenggorokan sakit gitu ya saya blender. Oh gitu. Hmm.
Iya, berarti itu ya apa rawan luka ya tenggorokannya, Bu. Nah, kalau seumpama nih, seumpama udah keburu luka atau gimana, itu biasanya Ibu kasih apa biar meredakan tenggorokannya gitu? Pakai larutan segar atau apa gitu? Hmm, kalau dulu itu kan saya pernah konsultasi di dokter kulit itu dikasih kajetin, diminum kasih kajetin, terus saya kasih minum hangat setiap pagi pakai madu. Jadi si Khaira itu kan sekarang alhamdulillah kan semakin besar, dia udah tahu kayak kalau tenggorokanku sakit, mama minta minum air hangat pakai madu kayak gitu. Kalau ke sekolah aku ini bawa airnya air hangat sama madu aja kayak gitu. Terus sama udah tak di kayak obat apa ya radang tenggorokan yang dihisap kayak gitu aja. Oh, seperti itu. Iya, kalau apa udah dewasa enak ya, udah pinter gitu ya. Mm-mm. Lumayan Terus kan bisa ditanyakan jadi gimana iya, udah lumayan bisa sih. iya, kalau masih kecil kan bingung ya kayak bisanya nangis aja kamu kenapa gitu. Untuk halo, Ya, ya Ibu halo. dengar saya? Iya. Kalau untuk kegiatan di sekolah, Adek ikut kegiatan apa aja di sekolah? Belajar. Terus apa lagi? Gambar, Menggambar. tentang Adek paling suka gambar ya? ya. Iya. Saya itu di sekolahan kayak olahraga kayak gitu juga ikut. Tapi kan tergantung kalau pas di luar kayak gitu bu gurunya juga tahu Mbak Rara nggak usah ikut soalnya ini nanti mau jalan-jalan yang agak jauh kayak gitu. Terus atau enggak nanti teman-temannya jalan, Khaira naik sepeda sama bu gurunya. Oh, di bonceng. Oh, enak ya gurunya. Terus habis itu kalau seumpama olahraga gitu, Khaira ikut nggak? Ikut. Oh, ikut. Cuma nungguin aja atau ikut ikut oper-operan bola atau gimana seperti itu? Kalau kayak senam, kayak lari-lari kecil, kayak gitu dia ikut. Tapi kalau agak yang gimana ya, yang begitu pakai fisik, ya gurunya itu yang bilang Mbak Rara nggak usah ikut, nungguin aja, lihat aja. Oh, seperti itu. Bu, boleh tahu nggak itu Mbak Rara itu sekolah di sekolah khusus atau sekolah SD negeri biasa seperti itu? SD negeri biasa, sekolah formal. Oh gitu. Nah itu berarti awalnya Ibu waktu baru daftarin di Khaira itu, Ibu ngomong ke kepala sekolahnya atau gurunya seperti itu? Kebetulan kan si Khaira itu sekolahnya sudah dari PAUD, umur 2 tahun itu sudah jarang berangkat gitu. Terus dari guru-gurunya sebagian sih udah tahu kalau Khaira kayak gini. Tapi ya tetap saya jelaskan lagi, saya nitip Khaira kayak gini. Nanti mohon maaf kalau bikin ibu repot kayak gitu. Tapi alhamdulillah mereka menerima dengan senang hati. Oh gitu ya. 2 tahun di sana udah PAUD ya. Enak ya udah ada program PAUD. Di sini nggak ada program kayak gitu. Tapos kayak gitu di sini nggak ada Bu. Di Kediri. Jadi agak susah Jihan mau tak sekolahin apa. Di sini belum ada yang usia 2 tahun masuk sekolah kayak gitu. Terus mau aku ikutin PAUD kan di sini PAUD usia 4 tahun, Bu. Oh, Gitu. Ikut. Khaira 2 tahun udah PAUD begitu kan, langsung masuk TK. Jadi dari kecil udah sekolah. Walaupun saya
nunggu terus tiap hari waktu PAUD, tapi waktu TK itu udah mau ditinggal. Saya ditinggal aja, nggak usah ditunggu kayak gitu ya. Walaupun saya harus bolak-balik nengok, nggak apa-apa. Iya Bu. Bu, saya mau tanya lagi. Nah, Kaira ini jalan di usia berapa Ibu? Kalau jalan dia termasuk terlambat, soalnya dia takut pernah jatuh kayak gitu, takut. 4 tahun itu baru belajar berjalan, 5 tahun itu baru bisa jalan dan benar-benar bisa lari itu baru usia 6 tahun ke sampai 7 tahun. Seperti itu. Nah, itu biar dia maksudnya mau jalan itu Ibu kasih apa Bu? Kayak mungkin form atau gimana gitu? Atau dibiarin aja? Soalnya Jihan itu kan nggak mau pakai form, jadi dia nggak mau jalan. Pakai sandal juga nggak. Kaos kaki, nggak pernah pakai apapun. Awal-awal dulu pakai kaos kaki, sandal atau sepatu yang lembut kayak gitu. Kalau sekarang di jalan yang biasa yang nggak kasar gitu, nggak pakai apa-apa, udah nggak apa-apa kakinya. Ya pakai sandal yang lembut kayak gitu. Alhamdulillah ya, jarang nggak ada luka di kakinya Bu. Aja kadang-kadang juga melepuh kalau dia pas lari-lari atau gimana, kadang-kadang juga melepuh, tapi kalau melepuh ya kita perban gitu aja udah. Gitu ya. Mungkin nanti Jihan kalau dewasa juga gitu ya, agak gede dikit gitu. Gitu. Terus Ibu kalau seumpama di lingkungan gitu, Kaira punya itu teman main gitu. Teman main Khaira jarang keluar sih, soalnya dia nggak kuat panas, makanya dia di jarang main paling dulu. Tapi ya teman-teman kalau pas ada yang, maksudnya kan teman sebayanya Khaira kan juga sama teman sebayanya Khairin. Lah kadangnya temannya Khairin kan juga main sini. Lah itu ya biasa, nggak apa-apa main bareng gitu. Dia juga tahu kalau hati-hati nanti nyenggol Rara kayak gitu, udah tahu. Bu, itu Kaira kan nggak tahan panas. Itu seumpama kena panas, memang kulitnya kenapa Ibu? Merah-merah, terus dia itu ini sumuk banget kayak gitu. Jadi dia nggak mau, makanya dia kalau di luar panas nggak ya, kalau panas aku nggak keluar kayak gitu. Gitu. Kalau kulitnya udah merah gara-gara kena cahaya matahari gitu Bu, itu diapain Bu sama Ibu biar balik lagi gitu kondisinya? Dia paling suka mandi. Langsung mandi tuh. Iya. Gitu ya Ibu. Oh iya. Nah, selama ini ada nggak Bu kendala atau apa gitu yang membuat Ibu mungkin sempat di posisi yang kayak kendala yang berat gitu? Kendala yang berat kalau untuk saat ini, kalau dulu waktu masih umur 3 tahun 4 itu kan sempat parah-parahnya itu di perut sampai nggak pernah pakai baju. Terus saya bawa ke dokter spesialis kulit. Waktu itu saya belum ke di PPSK, tapi saya inisiatif ke dokter spesialis kulit, terus baru dikasih saran suruh ke Sarjito khusus kulit yang anak gitu. Nah itu sempat benar-benar Khaira itu nggak bisa pakai baju, tapi alhamdulillah waktu perawatan itu tetap saya di rumah itu membaik. Nah untuk saat ini ya paling-paling ya dia luka-luka biasa lah. Kalau luka-luka agak lebar dikit ya diperban, itu nggak yang HB-nya menurun atau gimana gitu, enggak. Itu pernah nggak Bu di kondisi yang kayak HB turun atau gimana gitu? Belum pernah. Alhamdulillah jangan ya. Ya. Baik Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk oh sebentar, ini ada pertanyaan Bu. Yes. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Tata. Mbak Rara, siapa sahabat Mbak Rara yang paling ngerti dan baik sama Rara? Jawab.
Siapa? Yang keras? Bella. Bella. Bella itu teman sekolahnya ya, Bu ya? Teman sekelasnya. Dia kan sering membantu kalau di sekolah itu kayak saya mau jajan kayak gitu, beliin bel atau mau buka bekal sekolah kayak gitu. Oh, pasti baik banget itu orang tuanya ngajarin Bella kayak gitu. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi, bisa diajukan pertanyaannya. Kalau untuk mandi gimana, Kak Ira? Pakai sabun biasa atau gimana? Kamu kalau mandi sendiri atau dimandiin mama? Mandiin mama. Bisa sih dia sendiri bisa, tapi kurang maksimal sih, makanya tetap sering aku yang mandiin. Oh iya, sabunnya pakai sabun biasa ya, Bu ya? Mandi kadang ya tergantung, tapi Khaira menurutku pakai sabun apa aja bisa sih, cuma kering sih ya, nanti keringnya kita kasih pelembab. Oh seperti itu gitu ya, Bu. Mungkin ada nggak itu pernah nggak di kepala ada luka gitu? Dulu pernah waktu umur berapa ya, umur 3 tahun atau 4 tahun itu pernah di sini kayak ada nanah kayak gitu. Terus waktu itu kan pernah dapat obat Burnadin dari rumah sakit, tapi kok kayak nggak berkurang. Kayak berkurang. Terus saya itu inisiatif ke apotek, tanya sama mbak-mbaknya apotek, Mbak kalau kayak gini tuh dikasih apa sih, kayak nanah kayak gitu keluar nanah. Terus waktu itu dikasih gentamicin. Nah gentamicin itu lumayan berkurang, tapi aku harus laten, kayak nanah itu sering tak keluarin, sering tak elap kayak gitu. Oh gitu, soalnya Jihan juga ada banyak sih di sini. Nah, Ibu waktu ngelap sama ngeluarin itu rambutnya dipotong nggak sih? Perlu dipotong nggak sih? Enggak, pakai air hangat itu kan nanti bisa, tapi ya tergantung juga, kalau terlalu lengket yang susah kayak gitu ya dipotong, tapi yang enggak terlalu lengket banget ya enggak dipotong. Jihan sampai lengket-lengket gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Impiannya Mbak Rara pengen jadi apa dan gimana cara menggapainya? Ini dari Ibu Tato. Pengen jadi apa? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa Mbak Rara? Berapa? Enggak, atau buka toko atau apa? Belum tahu. Belum tahu. Iya, nanti dicari pelan-pelan ya. Pengen apa? Belum tahu. Oh iya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak lainnya yang sama-sama penderita epidermolysis bullosa juga, untuk mereka lebih semangat dalam menghadapi sakit ini. Pesan-pesan dari saya sih, tetap semangat. Kalau anaknya kita nggak semangat, kalau nggak kita, siapa lagi yang harus merawat dia? Nggak usah takut, nggak usah minder. Kalau untuk ibu-ibu, kalau pas posisi anaknya sakit atau ngedrop, nggak usah, jangan terlalu ini semua ibu pasti kalau anaknya lagi ngedrop pasti bingung, bener kita bingung. Tapi kalau kita bingung, kalau kita stres, maka akan ke anak juga kayak gitu. Kita merawatnya juga akan jadi bingung. Saya dulu bayi, saya tuh sempat stres
stres, aduh anak itu kenapa, kayak kan kita belum tahu kalau kita si Rara itu dirujuk di Bethesda, sedangkan si Khairin masih di RSUD sama saya. Waktu itu Khairin kan BB-nya kurang, nah itu saya stres, bener-bener stres, makanya air asinya nggak keluar, saya bingung lah. Si ayahnya itu kan konsultasi sama suster yang di Bethesda sama Khaira itu, anaknya bapak itu sembuhnya dari ASI, makanya ibunya itu jangan stres, nggak, kalau cuma dikasih formula itu nanti imunnya kurang kayak gitu. Makanya saya dimarahin sama ayahnya, nggak usah stres, nggak usah dipikirin terlalu dipikirin, di sana itu udah dirawat kayak gitu. Makanya saya ya wes nggak makan lah, apa aja dimakan lah, akhirnya ASI bisa keluar lagi ya. Oh, seperti itu ya. Yang penting situasinya itu ibunya harus tenang dulu ya, seperti itu ya. Ya kalau saya sih kendala saya itu biasanya kayak Dihan nggak mau dikasih pelembab atau gimana, itu pikiran saya itu langsung parno kayak gimana ya nanti kalau nggak tak kasih pelembab, kalau nurutin dia nanti tambah parah. Tapi kalau nggak nurutin dia nangis, akhirnya udah aku nangis itu. Aku nangis gitu kayak mana ya, apa ya, perasaan apa itu. Aku masih belum bisa sih tenang gitu, makanya kan masih curhat ke ibu-ibu lainnya gitu. Dan aku itu paling kagum sama itu apa, Dek Kaira sih, kayak gimana ya, hebat aja. Dia punya semangat buat gitu. Terus saya harus punya 2 bayi, yang satu sakit kayak Khaira, terus yang satu juga harus butuh saya. Terus kalau harus gimana lagi gitu. Seperti itu, Anda hebat ya. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman yang nonton live. Mungkin ada yang ingin tahu cara perawatannya apa, Kak Kaira atau apa, bisa ditanyakan. Kita tunggu ya. Sambil kita bincang-bincang sama Dek Kaira. Halo, Dek Kaira. Dek Kaira sudah makan? Sudah makan? Udah. Makan berapa kali sehari, Bu? Aduh, kalau dituruti sebenarnya dia itu doyan banget makan, tapi memang kendalanya kan dia nggak bisa makan keras, harus yang pilih-pilih, harus yang lembut. Dia itu sebenarnya doyan makannya itu, walaupun dia sakit dia itu tetap makan, bukan nggak kayak yang anak-anak misalnya dia batuk, pilek, demam terus nggak mau makan, itu nggak, dia tetap makan 3 hari sekali. Dia tetap minta aku pagi makan, siang makan, malam makan, ngemil. Kalau lagi aduh makan terus, ngemil roti, tapi kendalanya itu susah banget naiknya. Oh, BB-nya susah naik ya. Mungkin apa, nutrisinya lari ke penyembuhan lukanya mungkin ya. Soalnya Jihan juga gitu, dia BB-nya sulit. Dulu saya sempat tanya di bagian tumbuh kembang anak, kok BB-nya itu kok gimana, kok nggak bisa naik? Nah, itu memang jawab dokter. Soalnya kan Khaira itu kan dibagi menjadi 2, ada untuk perkembangan anaknya sendiri sama untuk kesembuhannya kayak gitu. Beda sama yang kembarannya. Kalau kembarannya itu kan tertuju cuma 1 di tumbuh kembangnya aja, makanya kembarannya itu lebih besar dari Khaira gitu. Oh, seperti itu ya. Iya, memang itu jadi berat badan itu jadi permasalahan anak EB juga. Tapi belum tentu BB kita apa yang rendah itu dia apa, dia nggak sehat, itu belum tentu sih. Dilihat dari perkembangan lukanya aja. Nutrisinya itu kan lebih lari ke penyembuhan lukanya gitu. Iya, selagi penyembuhan lukanya itu cepat, berarti nutrisinya memang banyak, udah bagus, gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanya kita lagi, masih kita tunggu. Masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Nah,
Nah, ini ada dari Kak apa? Anak Kakak Kaira. Ye. Ye. Ada lagi komentar dari Jihan. Tara comel. Makasih. Makasih. Iya. Ada lagi yang baru bergabung, Ibu Zara ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya tanyakan lagi. Gitu. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan lagi untuk beberapa teman-teman kita yang menonton live ini dan mungkin untuk orang-orang di luar sana, masyarakat di luar sana, bagi yang memiliki kelebihan rezeki, silahkan didonasikan ke komunitas kita. Sedikit banyak itu akan sangat membantu untuk pembelian perban dan dressing lainnya seperti itu. Dan itu mahal, itu akan sangat membantu untuk kita. Ini masih kita tunggu untuk beberapa pertanyaan lagi karena kita masih mempunyai beberapa menit ya Ibu ya. Mungkin Ibu ada sesuatu yang mau diomongin gitu untuk ibu-ibu EB lainnya dan untuk penderita lainnya. Kalau kita punya anak EB itu harus siap mental. Mental kita tidak hanya di keuangan, tapi di masyarakat. Kita harus kuat mental untuk menghadapinya. Kan di sekolah itu kan banyak yang baik, tapi juga ada juga yang julid. Jadi kita harus benar-benar kasih apa ya kekuatan untuk Rara. Ya udah, nggak, misalnya ada yang teman-teman bilang kayak gimana nggak, ya udah nggak usah didengerin. Kamu berani nggak kalau jawab? Ya berani, ya harus berani, ya harus kayak gitu. Jadi dia itu jangan lemah gitu loh. Maksudnya takutnya dibully di sekolahan. Walaupun memang mau nggak mau pasti ada yang bully. Gitu. Seperti itu ya. Apa tindakan Ibu jika ada kasusnya kayak tetangga yang tanya atau gimana gitu tentang kondisi kan? Tetangga sih banyak yang baik, nggak yang bilang gimana sama Rara. Paling cuma dia tanya anaknya kenapa, sakit apa gitu ya, kita jelasin anaknya kayak gini kayak gitu, sakit EB, kulitnya rapuh kayak gitu. Tapi ya ada juga sih yang namanya orang sih nggak sama. Ada juga yang bilang anaknya yang bilang anaknya penyakitan lah, anaknya cacat lah kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ya udahlah, terima aja. Oh seperti itu ya. Gitu. Harapan saya di masyarakat sih janganlah kayak gitu, kasihan anaknya. Iya memang kasihan kalau harus kuat. Takutnya anaknya nanti pikirannya kemana-mana. Tapi harapan dari kita sih seperti itu. Iya Ibu, makanya kita gencar berkampanye agar tidak ada yang seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jihan. Rara kalau nulis itu sering pegel nggak? Pengaruh di apa kayak muncul blister atau apa gitu? Enggak. Pegel, capek. Dia ngeluh capek. Awal-awal sekolah ngeluh capek. Tapi alhamdulillah semakin kesini lumayan semakin kuat. Terus gurunya juga pengertian, kalau Mbak Rara capek ya udah berhenti ya, nggak apa-apa. Iya, gurunya baik ya, alhamdulillah ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari bundanya Eliza ya. Bunda kalau sekolah selalu nungguin enggak?
alhamdulillah dari Rara TK itu Rara nggak mau ditungguin, nggak, ibu pulang aja kayak gitu, aku nggak ditungguin. Tapi kan waktu itu TK pulang masih jam 10 jam 11. Tapi semenjak SD juga nggak ditungguin, ibu nggak usah nungguin. Tapi saya setiap istirahat itu saya pasti ke sekolah nengok apa dia kepanasan atau dia mau minta apa kayak gitu. Wah, kan di sini kan pulangnya sampai jam 2 kelas 4 itu pulangnya sampai jam 2. Nah itu dia awal-awal nggak kuat, jam 12 itu udah minta pulang, tapi gurunya itu juga boleh. Biasanya telepon atau WA, Mbak, ini Khaira udah nggak minta pulang, kayak gitu, terus saya jemput. Tapi lama-kelamaan dia kuat, pulang sampai jam 2. Tapi ya itu tadi, nanti istirahat pertama saya ke sekolah, biasanya antar makanan atau apa gitu. Tapi kadang anaknya juga minta, Mama, Ibu nggak usah ke sekolah, nanti ke sekolahnya jam 12 aja, istirahat kedua. Oh ya, itu nanti saya jam istirahat kedua baru ke sekolah, nanti tak bawa ke kamar mandi, saya cuci muka atau cuci kaki, cuci tangan, kayak gitu biar nggak panas. Tuh nanti baru jemput lagi ya, jam 2 pulang sekolah baru jemput. Gitu. Oh, seperti itu ya, Ibu ya. Baik. Itu kalau seumpama pulang lebih awal itu sama mereka tugasnya nanti disusulin gitu ya. Gimana? Kalau seumpama Dek Khairanya pulang lebih awal, nanti tugasnya disusulin seperti itu. Pernah sih minta, dia itu nggak sekolah kan, terus aku minta sama gurunya, Bu Guru, Khaira izin nggak sekolah, tapi minta tugas. Tapi bu gurunya itu malah balasnya kayak gini, Mbak Khaira nggak usah belajar, nggak apa-apa, istirahat aja, kayak gitu. Jadi cara ngerjain itu kan, paling-paling Khaira di rumah, kalau jenuh ya mengerjakan apa gitulah, mengerjakan PR atau apa, inisiatif sendiri. Oh iya, pinter ya. Itu Dek Khaira suka main TikTok nggak? Ada pertanyaan dari Bu Tato. Lupa. Suka buka-buka ya. Iya, nanti kita ada kayak kita itu punya loh Bu. Jadi bukan Instagram, TikTok suara kupu-kupu. Nanti kalau Dek Khaira mau, Dek Khaira bikin itu video banyak gitu atau gimana? Nanti kita masukin di suara kupu-kupu gitu buat diisi di situ. Mau ya? Iya, nanti kita hubungi ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jihan. Di sekolah ada AC apa bawa kipas dari rumah, Bu? Rara kan pakai kerudung, tambah panas gak? Di sekolah itu nggak ada AC, adanya kipas angin di kelas. Tapi Khaira peralatannya banyak dari rumah, bawa kipas portabel, bawa kipas portabel, bawa ini apa antisipasa, terus bawa apa itu? Lupa namanya yang buat muka itu, kayak cairan itu, bawa itu. Oh, Nah iya, kebetulan kan di sekolahnya Khaira itu kan namanya di desa itu kan ada ternak ayam. Kadang-kadang itu kan banyak lalat. Nah dia juga peralatannya bawa lem lalat, bawa baikon, bawa apapun lah, semua peralatan dibawa. iya nanti itu bisa jadi alternatif Jihan kalau sekolah nanti ya. Nanti tak bawain gitu-gitu deh kayak Mbak Khaira. Super banyak. Ya antisipasi ya. Nah, ibu-ibu, ini ada yang tanya lagi tidak soal Dek Khaira? Itu kan Khaira pakai kerudung, ya pakai kerudung dia. Tapi kalau dia panas dia lepas. Kalau dia Oh gitu. merasa, ya apa? Ibu gurunya kan boleh nggak apa-apa kalau panas dilepas aja kayak gitu. Oh dibilangin gitu sama gurunya ya? Gurunya baik banget ya di sana ya. Itu sekolahnya deket apa jauh sih Bu? Saya memilih sekolah yang lebih dekat dari rumah. Soalnya nanti kan saya ini kalau wirawiri nengokin Rara itu kan lebih dekat.
waktunya kan lebih efisien. Terus saya memilih sekolah yang enggak muridnya nggak banyak. Soalnya alasan saya kalau muridnya banyak itu saya takutnya Khaira senggol-senggol. Terus eh, gurunya itu kan kadang untuk mengatasi murid banyak itu kan perhatiannya ke Rara pasti berkurang kayak gitu. Saya lebih memilih yang sekolah di desa. Yang harapan saya kan yang penting anak saya bisa sekolah sama seperti anak yang lainnya, bisa menuntut ilmu. Saya nggak menuntut yang Haira di sekolah yang favorit harus yang dapat prestasi yang gimana itu enggak. Saya nggak terlalu menuntut yang itu. Yang penting Haira bisa menuntut ilmu seperti anak yang lainnya, kayak itu aja. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, ini kan Khaira sudah kelas 5. Nah, ada nggak nanti pandangan mau disekolahin di SMP mana atau mau homeschooling aja atau gimana? Kan kalau SMP kan pasti banyak tuh muridnya. SMP kebetulan kan di lingkupnya Khaira itu kan sekolah deket-deket ya. Ada SMA deket dari rumah, SMP deket dari rumah gitu, nggak jauh. Makanya kalau SMP ya mungkin tetap sekolah SMP. Paling kita nanti kita bilang ke gurunya minta pengertian kayak gitu. Atau saya yang wirawiri aja, wirawiri nengok ke sekolah. Saya Gitu, jem di kelas. Kadang ada sih temennya yang tahu, awas ada Khaira nanti kesenggol, minggir gitu. Ada yang tahu kayak gitu. Oh, alhamdulillah ya kalau temennya ada yang kayak gitu ya. Yang dicari itu yang seperti itu memang. Semangat ya Mbak Khaira. Iya. Ya. Baik. Baik, gini, karena ini waktunya juga sudah mepet, saya ucapkan terima kasih untuk yang nonton live, dan kesimpulan dari live kita hari ini adalah jangan berputus asa. Anak-anak IB itu kuat karena kita juga kuat, ibunya juga kuat, jadi memang ibunya harus siap mental. Jadi semuanya itu dimulai dari kita. Kalau kita bingung menghadapi kondisi anak, itu nanti anaknya mungkin akan ada kendala lebih banyak lagi. Jadi kita harus tenang dalam menghadapinya, dan kita harus memberikan support dan kepercayaan diri yang penuh pada anak kita untuk menghadapi hidup bermasyarakat, biar hidup bermasyarakat dengan normal, seperti itu. Nah, dan akhirnya kita sudah sampai di ujung live ya. Ini sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang dengan Mbak Khaira. Terima kasih untuk yang join dan untuk yang mengajukan beberapa pertanyaan dan menonton kita sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk Kak Khaira dan Mama Khaira. Tipsnya sangat membantu kita dan menginspirasi kita. Dan semoga berbahagia dan sehat selalu. Dan akhir kata, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Jadi kita live hari Rabu sampai Sabtu. Dadah, salam hangat sahabat kupu-kupu. Dadah Kak Khaira. Dadah. Terima kasih.